Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimus sholat. Al-ayah. Sahabat RNTV dimanapun Anda berada, masih dalam acara penentram kalbu pengiring buka puasa dari RNTV, dari Pondok Pesantren Baitul Hijau Nusantara. Sahabat RNTV dimanapun Anda berada, langkah berikutnya dalam mendidik anak, setelah dalam pertemuan kemarin kita membahas bagaimana tahapan-tahapan untuk mendidik anak, yaitu bertauhid, lalu berikutnya berbakti kepada orang tua, lalu berikutnya harus berbuat baik kepada siapapun, dan selanjutnya adalah aqimus sholat, tegakkan sholat. Sahabat RNTV, mendirikan atau melaksanakan sholat ini sangat penting sekali kita ajarkan kepada anak-anak kita, sebab sholat itu adalah salah satu bentuk peribadatan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu adalah bentuk komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sana kita mulai mengajarkan tata cara sholat, khususnya sholat itu seperti apa, sebelum sholat itu harus bagaimana dulu, apa yang dapat membatalkan sholat, apa yang menunjang untuk diterimanya sholat itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menyuruh anak-anak kita atau mengajarkan anak-anak kita itu sholat. Muru auladakum bis sholati wa huwa abna'u sab'i sinina. Suruhlah anak kamu itu sholat ketika berumur 7 tahun. Nah, hadirin sahabat RNTV dimanapun berada, di sini kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menyuruh anak kita ketika umur 7 tahun itu mulai sholat. Dalam arti kata berarti sebelum masa-masa umur 7 tahun di sana kita sudah memperkenalkan bacaan-bacaan sholatnya, praktek sholatnya atau gerakan-gerakan sholatnya, yang sehingga ketika memasuki usia 10 tahun apabila anak kita tidak melaksanakan sholat, sudah ada sanksi yang harus kita berikan atau oleh orang tua berikan kepada anak-anaknya untuk wadrib, untuk memukulnya. Dalam arti kata memukul, memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti. Bahkan ketika umur 10 tahun itu diajarkan supaya berpisah tidurnya, pisah dari orang tuanya sejak kecil. Bahkan ketika umur 10 tahun berpisah tidur antara saudara, yang laki-laki khusus laki-laki, yang perempuan khusus perempuan, jadi dipisahkan tidurnya juga. Nah, di sini kita diajarkan untuk supaya anak itu betul-betul fokus untuk sholat dari usia kecil. Nah, ini bisa kita bayangkan hadirin rahimakumullah, para sahabat RNTV dimanapun berada, ketika kita sudah mengajarkan tauhid, akidah, hanya Allah yang patut kita sembah, lalu berikutnya langkahnya sampai kepada sholat. Nah, anak memahami kita itu sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara sholatnya itu seperti ini, bacaan sholatnya itu seperti ini. Ini sejak kecil harus kita ajarkan. Ketika sudah besar, terkadang anak yang mulai belajar lalai atau mulai lalai untuk tidak melaksanakan sholatnya itu akan terbiasa nantinya. Sebab kalau dari kecil telah melaksanakan sholat, itu mendarah daging. Kalau belum melaksanakan sholat wajib tentunya, nah ini ada terasa aneh nanti bagi jiwanya, terasa aneh bagi dirinya. Ada sesuatu hal yang belum dilaksanakan olehnya. Nah, ini yang banyak terjadi, banyak permasalahan itu adalah ketika anak usia 0 sampai 7 tahun itu memang kadang-kadang banyak diperhatikan.
Setelah 7 tahun berikutnya, masuk 7, 8, 9, nah anak itu sudah mulai kurang dikontrol, mulai kurang diperhatikan. Anak kita masukkan aja ke PAUD atau ke TK, kita lupa untuk mendidik anak-anak kita supaya mampu untuk sholat. Kita percayakan terkadang dengan guru. Bukan kita tidak percaya dengan gurunya, tapi waktu guru bertemu dengan anak kita hanya sebentar. Ketika pulang ke rumah, nah kita biarkan misalnya bermain, beraktivitas hal-hal yang kurang bermanfaat misalnya. Bahkan sekarang sudah musim gadget yang selalu dibawa-bawa olehnya, yang sehingga tidak ada waktu digunakan untuk bentuk pembelajaran sholat tersebut. Nah ini terkadang yang kita lupa, terkadang yang kita kurang fokus untuk mengajarkan, mendidik anak-anak kita untuk mau sholat ketika masuk usia 7 tahun itu. Nah apabila setelah 7 tahun tidak kita didik sholatnya, masuk 10 tahun bahkan sudah harus kita berikan sanksi apabila tidak melaksanakan sholat, dibiarkan begitu saja. Nantinya ketika memasuki masa remaja, ketika mulai memasuki usia akhir balik, orang tua akan kewalahan untuk mengarahkan anak-anaknya supaya mau sholat. Nah di sini yang harus kita garis bawahin supaya tidak kewalahan nantinya, yang menyuruh atau memerintahkan anak kita untuk sholat, menyembah pada Allah Subhanahu Wa Taala, biasakanlah, ajarkanlah dari kecil, terutama ketika usia 7 tahun sudah mulai diarahkan untuk sholat. 10 tahun nggak sholat, mulai kita kenakan sanksi apabila tidak melaksanakan sholat itu sendiri. Sahabat RNTP, apabila dari kecil kita melatih anak kita untuk disiplin pelaksanaan sholatnya, sekali lagi nanti ketika besar kan sudah terbiasa. Nah apabila tidak kita ajarkan dari kecil, ini nantinya jiwa anak itu akan selalu memberontak. Disuruh sholat melawan, disuruh mengaji nggak mau. Tapi apabila anaknya minta sesuatu harus diikuti, karena tidak diajarkan keinginan orang tuanya dulu yang harus diikutin olehnya, perintah orang tuanya dulu yang harus diikutin oleh dirinya. Malah kita ajarkan anak kita dari kecil itu untuk permintaan dia selalu dikabulkan, permintaan dia selalu dikabulkan, yang sehingga apabila tidak melaksanakan sholat, kita tidak ada sanksi apa-apa. Nah ketika dia menuntut apapun harus diterima. Bahkan kalaulah misalnya tuntutannya tidak diberi atau tuntutannya tidak diturutin oleh orang tuanya, dia hanya malah memaki-maki, bicara kesana sini dengan gak jelas. Nah ini kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan ditimbulkan oleh seseorang yang tidak diajarkan sholat sedari kecilnya. Nah apabila terjadi seperti ini bukan salah siapa-siapa, bukan salah gurunya, bukan salah tetangga, salah orang tuanya, salah kita sendiri. Karena terkadang kita juga sering mendengar seseorang itu anaknya tidak melaksanakan sholat bukan koreksi atau introspeksi diri, bukan misalnya dilihat ini kita sebagai orang tua permasalahannya apa, kenapa anak saya tidak mau melaksanakan sholat. Selalu menyalahkan atau mencari kambing hitam orang lain, menyalahkan gurunya, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan tetangganya. Nah ini sering terjadi sahabat RRNTV. Oleh karenanya marilah sama-sama kita menyadari, ayo kita ajarkan anak-anak kita itu sedari kecil sholat. Ketika umur 10 nggak mau sholat, kita kenakan sanksi. Mudah-mudahan setelah besar nantinya hidupnya makin disiplin, makin memahami, makin mempunyai tanggung jawab bagaimana caranya menanggung jawabin dirinya dan mempertahankan agamanya itu, tidak tergoyahkan apapun nantinya akidahnya itu. Nah ini sedikit yang bisa disampaikan tentang mengajarkan anak
supaya mampu untuk melaksanakan sholat ketika usia 7 tahun sampai ke berikutnya dan tahun-tahun berikutnya. Ini yang bisa disampaikan karena sudah mulai menjelang buka puasa. Mudah-mudahan bermanfaat cara mendidik, mengasuh, membina anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita nantinya semuanya menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.